Assalamualaikum, saya Aisyah Nurfadilah beserta teman saya Penny Mariani dari Universitas Majalengka akan memaparkan materi mengenai konsep ilmu, teknologi, dan masyarakat dalam pembelajaran IPS. Sekaligus saya sebagai pemateri 1 yang akan menjelaskan materi mengenai pengertian dan kedudukan ilmu teknologi masyarakat dalam pembelajaran IPS. Selanjutnya, perkenalkan, saya Penny Mariani dari anggota kelompok 8 sekaligus sebagai pemateri kedua. sesuai yang telah saya sampaikan tadi, saya pemateri 1 dari judul konsep ilmu teknologi dan masyarakat dalam ilmu pengetahuan sosial yang akan membahas mengenai materi di dalamnya, yaitu pengertian dan kedudukan ilmu teknologi dan masyarakat dalam pembelajaran IPS, ilmu pengetahuan sosial. Pengertian ilmu teknologi dan masyarakat dalam pembelajaran IPS. Ilmu adalah kemampuan manusia memanfaatkan akal pikir yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk pengetahuan guna mengelola alam dunia dan memanfaatkannya. Teknologi berasal dari istilah tekne yang berarti seni atau art atau keterampilan. Menurut Dictionary of Science, teknologi adalah penerapan pengetahuan teoritis pada masalah-masalah praktis, dan teknologi akan memberikan pengaruh dalam kelangsungan hidup manusia, dan manusia pun terus mempengaruhi maju atau tidaknya teknologi. Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang berada dalam satu lingkungan sosial dalam kurun waktu tertentu. Lingkungan sosial ini mendorong terjadinya hubungan sosial yang saling berintegrasi, melakukan kontak sosial, dan memiliki beragam kepentingan yang sama. Kedudukan konsep ilmu teknologi dan masyarakat dalam pembelajaran IPS. Kedudukan konsep ITM atau ilmu teknologi masyarakat sangat penting dalam pembelajaran IPS, khususnya di tingkat sekolah dasar. Mengapa? Karena ITM dapat memberi kontribusi langsung terhadap misi pokok pembelajaran IPS, khususnya dalam mempersiapkan warga negara agar memiliki kemampuan, yaitu 1. Memahami ilmu pengetahuan di masyarakat. Ilmu pengetahuan di masyarakat tidak mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Tidak bisa berusaha untuk mencapai sesuatu, hanya dipraktikkan untuk ilmu pengetahuan itu sendiri. Tidak ada tujuan meningkatkan taraf hidup, karena pada saat itu masyarakat berpikir tinggi bahwa taraf hidup manusia sudah ditentukan oleh kodrat alam. Ilmu pengetahuan terus-menerus dikembangkan untuk membantu kehidupan masyarakat dan memperpanjang tangan manusia untuk mengkaji lebih dalam tentang ilmu pengetahuan dan masyarakat. 2. Pengambilan keputusan warga negara. Keputusan bersama adalah keputusan sekelompok orang untuk mencapai tujuan. Misalnya, dengan mempelajari isu-isu tentang ilmu teknologi masyarakat dalam pembelajaran IPS yang dapat membantu mengembangkan intelektual siswa untuk memecahkan suatu masalah dengan cara berpikir yang kritis dalam mengambil keputusan. 3. Membuat hubungan antara beberapa pengetahuan. Salah satu ciri yang paling penting dari warga negara yang mempunyai perhatian bagi lingkungan masyarakat yang serba kompleks adalah kemampuan membuat kaitan antara hal yang nampak sederhana dengan cara mengungkapkan ciri-ciri tertentu sehingga menjadi bermakna. Kecakapan demikian merupakan suatu tanda kemampuan, kognisi, dan motivasi belajar yang tinggi. Merupakan tujuan IPS yang paling berharga. 4. Mengingat sejarah, perjuangan, dan peradaban luhur bangsanya. Di Indonesia,
untuk mengangkat konsep ilmu pengetahuan dan teknologi dalam IPS. Cukup banyak peninggalan berharga yang telah dicapai oleh nenek moyang bangsa Indonesia. Bangunan Candi Borobudur merupakan sisa peninggalan sejarah sebagai hasil teknologi tinggi pada zamannya. Hal ini dapat dijelaskan di kelas IPS secara terintegrasi antara kajian konsep ilmu pengetahuan, teknologi, dan kondisi masyarakat pada saat itu. Pada awalnya, ide pemikiran tentang konsep ilmu pengetahuan, teknologi, dan sosial masyarakat dimasukkan dalam pembelajaran IPS terlebih dahulu, berkembang di negara-negara Eropa yang kemudian diadopsi oleh Amerika Serikat. Norris Hams melalui studi project sintesis mengembangkan IPS untuk persekolahan dengan tujuan yaitu 1. IPS untuk memenuhi kebutuhan pribadi individu. Pendidikan IPS sebaiknya mempersiapkan individu-individu menggunakan ilmu pengetahuannya. Untuk apa? Untuk meningkatkan kehidupan mereka dan menjawab dunia teknologi yang semakin maju. 2. IPS untuk memecahkan berbagai persoalan-persoalan kemasyarakatan masa kini. Pendidikan IPS hendaknya menghasilkan warga negara yang serba tahu, yang siap menghadapi persoalan-persoalan kemasyarakatan. 3. IPS untuk membantu dalam memilih karir. Pendidikan IPS hendaknya menyadarkan semua siswa akan hakikat dan ruang lingkup keberagaman karir yang berkaitan dengan ilmu dan teknologi. Dan 4. IPS untuk mempersiapkan studi lanjutan. Pendidikan IPS hendaknya membuka kesempatan kepada siswa yang ingin memperdalam ilmu pengetahuan yang secara akademik tepat untuk memenuhi kebutuhannya. Bagian C. Pendekatan dan strategi konsep ilmu, teknologi, dan masyarakat dalam pembelajaran IPS. Menurut Richard C. Remy, mengutip gagasan Philip Hart yang memaparkan alternatif pendekatan atau strategi mengembangkan ilmu, teknologi, dan masyarakat dalam pembelajaran IPS, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, infusi ilmu, teknologi, dan masyarakat ke dalam mata pelajaran yang ada. Mata pelajaran yang mendasari pembelajaran IPS seperti geografi, ekonomi, sosiologi, antropologi, tata negara, dan sejarah memberi peluang untuk pembelajaran konsep ilmu, teknologi, dan masyarakat. Keuntungannya yaitu meningkatkan integritas dan koherensi kurikulum yang ada, sehingga model pembelajaran ini dapat diterima sebagai bagian dari misi sekolah. Sedangkan kelemahannya yaitu sulit memilih materi apa saja yang dibuang dari mata pelajaran tersebut agar konsep ilmu, teknologi, dan masyarakat masuk dalam mata pelajaran tersebut. Yang kedua, perluasan mata pelajaran yang ada. Topik-topik atau materi ilmu, teknologi, dan masyarakat dapat ditambahkan pada mata pelajaran yang sudah ada atau materi IPS tradisional. Keuntungannya yaitu peluang untuk mengkaji materi ilmu, teknologi, dan masyarakat secara mendalam dengan mencari kesempatan bagaimana dan kapan menampilkan materi ilmu, teknologi, dan masyarakat. Sedangkan kelemahannya yaitu keterbatasan serta pembahasan yang diangkat atau dibicarakan dari topik-topik ilmu, teknologi, dan masyarakat yang sederhana. Yang terakhir, ketiga, pembuatan mata pelajaran yang baru. Di Indonesia, kajian ilmu, teknologi, dan masyarakat belum diberikan secara khusus sebagai mata pelajaran tersendiri, melainkan bersifat sisipan pada mata pelajaran tertentu. Yang keuntungannya yaitu adanya kesempatan untuk mengembangkan kajian secara terkait antara ilmu, teknologi, dan masyarakat secara mendalam dan berkelanjutan.
Selanjutnya, menurut HAT 1990, ada 4 ciri program integral ilmu, teknologi, dan masyarakat dalam IPS. Yang pertama, hasilnya dinyatakan secara jelas. Tujuan yang relevan dalam pembelajaran ilmu, teknologi, dan masyarakat adalah A. Melek ilmu teknologi, B. Membuat keputusan rasional untuk penelitian dan pemecahan masalah krusial masa kini dan masa datang. Yang C. Kemampuan melakukan pemahaman terhadap informasi sejumlah disiplin dan menerapkannya sesuai dengan kondisi masyarakat. Dan D. Memahami bahwa kemajuan ilmu dan teknologi merupakan bagian integral warisan masyarakat terdahulu dan sadar akan semakin banyak pilihan untuk berkarir dalam bidang ilmu dan teknologi. Yang kedua, mengembangkan organisasi yang efektif. Memberi kemungkinan melakukan seleksi terhadap isi, proses, tujuan, dan aktivitas belajar yang dapat ditempuh sehingga dapat membedakan dari mata pelajaran yang tidak memuat konsep-konsep ilmu, teknologi, dan masyarakat. Pengorganisasian pembelajaran tersebut ini meliputi A. Menjelaskan isu-isu dan identifikasi kejadian untuk pengambilan keputusan. B. Pengumpulan data lapangan dan data yang berkaitan dengan nilai. C. Pertimbangan alternatif tindakan dan akibat-akibatnya. D. Identifikasi tindakan. Dan E. Rencana tindakan. Yang bagian ketiga, sistem dukungan. Diperlukan dukungan baik guru maupun pihak tata usaha di sekolah tersebut. Diperkuat dengan keterlibatan pihak swasta dan pemerintah, serta partisipasi guru dan sekolah pada tingkat provinsi maupun nasional. Dukungan aktif dan berkesinambungan dari ilmu lain dan tenaga administratif sekolah dapat mengembangkan dan mempertahankan program ilmu, teknologi, dan masyarakat yang berkualitas. Dan yang terakhir, strategi instruksional. Adanya peran siswa dalam memadukan pembelajaran ilmu, teknologi, dan masyarakat ke dalam IPS. Siswa berpartisipasi dalam semua tahap pembelajaran yang meliputi perencanaan, pembelajaran, evaluasi, maupun penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari materi yang saya sampaikan. Kembali ke moderator. Terima kasih. Kesimpulan dari materi yang telah saya dan rekan saya sampaikan tadi yaitu mengenai konsep ITM dalam pembelajaran IPS, yaitu kedudukan konsep ilmu, teknologi, dan masyarakat atau ITM semakin penting dalam era masyarakat modern yang banyak menimbulkan masalah-masalah kompleks. Kenyataan ini akan semakin dirasakan apabila dalam penjelasannya memberi informasi lebih jauh bahwa pemecahan masalah-masalah tersebut menghendaki adanya kedudukan dari berbagai disiplin ilmu. Di dalam kedudukan konsep ilmu, teknologi, dan masyarakat terdapat misi pokok dalam pembelajaran IPS, khususnya dalam mempersiapkan warga negara memiliki kemampuan, yakni memahami ilmu pengetahuan di masyarakat, pengambilan keputusan warga negara, membuat hubungan antar beberapa pengetahuan, dan mengingat sejarah perjuangan dan peradaban luhur bangsanya. Pendekatan yang digunakan dalam pembelajaran IPS adalah interdisipliner atau multidisipliner. Artinya, proses belajar mengajar para siswa diajak dibina dan didorong agar dalam memecahkan masalah dipandang dari berbagai disiplin ilmu. Richard C. Remy 1990 mengemukakan 3 alternatif strategi pembelajaran ilmu, teknologi, dan masyarakat dalam pembelajaran IPS, yakni infusi ilmu, teknologi, dan masyarakat dalam pembelajaran yang ada, perluasan mata pelajaran yang ada, dan pembuatan mata pelajaran yang baru. Sekian yang bisa saya dan rekan saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan ketidakketepatan dalam pembicaraan yang kurang berkenaan dalam hati saudara. Mohon dimaafkan dan dimaklumi, dan semoga apa yang telah saya dan rekan saya sampaikan bisa bermanfaat bagi yang mendengarnya.
Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.